Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai safety hazard dari mata kuliah PAIK atau perancangan alat industri kimia. Kami dari kelompok satu yaitu beranggotakan yang pertama ada Khalil Akram Reda dengan NPM 139, lalu Fatan Anan dengan NPM 140, lalu ada saya sendiri, Rian Moses dengan NPM 160, dan ada Hanif Arya dengan NPM 165. Untuk yang dibahas kali ini yaitu yang pertama adalah definisi daripada safety hazard itu sendiri. Yang kedua adalah persyaratan teknik bejana tekanan. Lalu yang ketiga adalah standar warna. Yang keempat pabrifikasi. Yang kelima sertifikat material. Dan yang keenam adalah pemeriksaan wajib. Baik, dimulai dari definisi. Untuk definisi ini sendiri yaitu berdasarkan secara umumnya dalam pelaksanaan pengawasan secara preventif tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut dengan K3 itu terhadap bejana tekanan dimulai dari tahap perencanaan selama pembuatan, pengangkutan atau peredaran, pemakaian dan pemeliharaan, khususnya dalam tahap pembuatan, bejana tekan, pengawasan dan pemeriksaan meliputi A. Kualifikasi pabrik pembuat atau pemanufaktur. B. Kualifikasi ada atau tidaknya inspektur pabrik menurut quality control. Yang C. Yang ketiga, kualifikasi juru las. Dan yang keempat adalah penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Untuk definisi bejana tekanan sendiri yaitu adalah bejana selain pesawat uap yang di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi tekanan udara luar dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas yang termasuk udara baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut atau beku. Dan ada definisi daripada alat pengaman yaitu adalah semua alat yang perlengkapannya menjadi bagian dari bejana tekanan yang ditujukan untuk melengkapi bejana agar pemakaiannya dapat digunakan dengan aman. Lalu untuk persyaratan teknis bejana tekan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini untuk yang persyaratan teknis bejana tekanan, di sini persyaratan teknis konstruksi bejana tekanan yang harus dipenuhi bagi setiap bejana tekanan di Indonesia. Yang pertama untuk konstruksinya, di mana konstruksi tekanan yang memenuhi syarat indikasinya itu antara lain dari jenis materi, standar yang berlaku, lalu tebal material tidak kurang dari hasil kelihatan konstruksi berdasarkan formula yang diakui, lalu kondisi material tidak terdapat cacat yang melebihi batas, lalu terdapat sambungan las yang memenuhi syarat untuk ketebalan pelat drum dan head dengan ketebalan dilakukan head treatment setelah seluruh pengelasan selesai. Lalu pada hidrostatik test tidak ditemui kebocoran, rembesan, keretakan, atau perubahan bentuk yang tetap. Lalu dari alat pengamannya, yaitu ada katup penutup, di mana katup penutup ini berfungsi mengendalikan tekanan, di mana tekanan udara atau gas dalam botol baja melebihi tekanan kerja yang diizinkan. Maka sebagian gas atau udara akan keluar dari tabung, sehingga terkali ke tekanan kerja yang diizinkan. Lalu dari kap pelindung atau tutup pelindung ini harus kuat, baik, dan diberi lubang dengan garisnya sekitar 6,5 mm atau apabila diberi 2 lubang, tengahnya masing-masing tidak boleh kurang dari 5 mm. Lalu untuk gulingnya, untuk menghindarkan menggelindingnya bola baja yang dapat mengakibatkan cacat, maka alat anti guling sangat ada pada botol baja. Lalu untuk yang standar warna, untuk secara visual dapat membedakan isi media dalam suatu bejana tekan, sehingga sesuai dengan peruntukan yang dikehendaki, maka setiap botol baja harus dicat dengan warna yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan K3 atau standar yang berlaku.
Bejana tekanan yang dipergunakan untuk menampung zat asam harus dicat warna biru muda. Untuk menampung gas yang mudah terbakar harus dicat berwarna merah. Untuk menampung gas beracun harus dicat berwarna kuning, dan untuk menampung gas beracun yang juga mudah terbakar harus dicat berwarna kuning dan merah. Lalu yang selanjutnya ada pemeriksaan sebelum pembuatan atau prafabrikasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sini saya akan menjelaskan pertama pemeriksaan sebelum pembuatan atau disebut prafabrikasi. Sebelum pembuatan bejana tekanan dimulai, pabrik pembuat atau pemanufaktur harus memiliki pengesahan perencanaan atau desain atau gambar rencana terlebih dahulu dan semua sertifikat atau dokumen serta menetapnya. Di samping itu, lembar pengesahan harus diteliti secara cermat atau seluruh persyaratan pada pembuatan bejana bertekanan, baik persyaratan teknis, administratif, termasuk pembuatan laporan pemeriksaan. Contohnya seperti inspection report dan lain-lain. Baik, berikutnya adalah sertifikat material. Sertifikat material di sini bahan yang digunakan dalam konstruksi atau pembuatan bejana bertekanan tersebut harus mempunyai sertifikat yang sudah disahkan oleh suatu instansi atau badan yang berwenang mengeluarkan sertifikat bahan tersebut. Berikutnya adalah pengujian pemadatan. Di sini dilakukan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia di hal-hal sebagai berikut. Di sini meliputi persiapan pengujian, kedua adalah kalibrasi, di mana tempat daerah, kerja maksimum, dan pedoman tekanan temperatur atau program tekanan. Kemudian medan uji, di mana ini bejananya ada pada suatu suhu apa, cuaca apa, pengisian dan pemadatan pada bejana bertekanan. Kemudian tekanan uji dan yang terakhir adalah cara pengosongan dan pembersihan pada bejana bertekanan. Baik, dilanjutkan oleh saya untuk pemeriksaan wajib bagi setiap bejana tekanan. Yang pertama ada pemeriksaan pabrik. Jadi pada saat memulai proses pembuatan bejana tekanan, harus dilakukan pengawas ketenaga kerjaan spesialis pesawat uap dan juga bejana tekan atau ahli ketiga spesialis pesawat uap juga bejana tekan yang memiliki SKP dari Menteri Tenaga Kerjaan. Pengujian non-destructive test atau NDT dengan metode radiografi tes atau ultrasonic test hanya boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga yang memiliki SKP yang siap dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Oke, dilanjut. Lalu ada pemeriksaan berkala. Yang pertama ada pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan. Yang kedua ada pemeriksaan secara visual, konstruksi, dan juga alat pengamannya. Yang ketiga ada recalculation, perhitungan kekuatan konstruksi dengan menggunakan formula yang diakui. Lalu ada NDT, kembali jika dianggap perlu dengan bahan. Yang kelima ada hidrostatic test. Dan yang keenam ada pengujian kartu penutup atau pengaman. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan pertama. Yang ada pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan. Yang kedua ada pemeriksaan visual konstruksinya. Ketiga recalculation, perhitungan kekuatan konstruksi dengan menggunakan formula. Lalu yang keempat ada NDT, kembali jika dianggap perlu dengan bantuan pihak ketiga, dan juga hidros. Lalu yang keenam, yang terakhir ada pengujian kartu penutup atau tingkat pengaman. Oke, dilanjut. Oke, ada pemeriksaan secara khusus. Jadi yang pertama itu pemeriksaan khusus ini wajib dilaksanakan apabila ada kerusakan atau juga perbaikan atau reparasi. Yang kedua ada modifikasi. Yang ketiga ada terjadi ledakan pada bejana tekannya. Lalu pemeriksaan awal berkala dan juga khusus tersebut menurut peraturan perundang-undangan wewenang pengawas ketenaga kerjaan spesialis pesawat uap dan bejana tekan Depnaker atau AK3U
spesialis pesawat uap dan juga bejana tekan dari PJK3 yang ber-SKP dari Menteri Tenaga Kerja. Oke. Baik. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.